Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya. Berapa banyak jemaat Tuhan yang bersyukur buat pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tanganmu saudara. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menaikkan pujian penyembahan kita. Mari siapkan hatimu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah sertai kami. Hingga saat ini kami ada di tempat ini Tuhan. Kami menaikkan pujian penyembahan kami bagimu Tuhan. Amin. Hanya Engkau Allah yang layak menerima segala pujian, pengagungan di siang hari ini. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kasih Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Katakan hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Katakan Kau sungguh indah, sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Katakan ku kagum hormat akan Engkau. Hanya Kau Allah kami yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami menaikkan pujian kami bagimu. Mari jemaat Tuhan katakan Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Katakan kasih-Mu Tuhan dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari angkat tanganmu katakan ku kagum hormat akan Engkau. Amin Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah kami, oh yang layak. Kami berseru kepadamu Tuhan pagi hari ini. Mari yang mengagumi Tuhan angkat tanganmu katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat kedua tanganmu sama katakan kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat ya Tuhan. Kami kagum akan Engkau, perkataanmu yang ajaib dipuji. Ku kagum
Kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah kami yang layak. Yes Tuhan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Yang bersyukur berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sorak-sorai yang terbaik bagi kita yang dahsyat. Kami kagum akan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau bersuka cita dalam Engkau. Yang mau bersuka cita bersama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersuka cita dalam Tuhan siang hari ini saudara. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Come on. Hey. Percaya boleh sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Boleh angkat tinggi tanganmu serukan. Yesus Kaulah Raja hidup, berkuasa berjaya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari yang bersyukur sama-sama katakan amin. Mari semua Tuhan dengan sukacita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Dengan iman saudara katakan sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Boleh satu suara sama-sama serukan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semuanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Boleh yang bersuka cita yang merasakan kebaikan Tuhan, mari bertepuk tangan buat Allah kita yang hebat. Bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yang bersyukur boleh sama-sama surkan. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Jemaat Tuhan katakan hanya Kau Tuhan. Jemaat Tuhan serukan.
Boleh sekali lagi sambil mengangkat tangan katakan hanya kau Tuhan. Semua Tuhan. Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Denganmu Tuhan, sama-sama melangkah semua. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai sama-sama surga. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Boleh sekali lagi kita serukan selamanya, selamanya. Selamanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang selalu menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Dan kami saat ini Tuhan diberi kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah kami memberikan dengan penuh sukacita siang hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam Sunday Update minggu ini. Tak lupa kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru bergabung di Ibadah Raya GBI Evosisi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh di gereja ini dan belum memiliki KAJ atau kartu anggota jemaat, saudara dapat menghubungi full timer di lobi depan gereja. Dan inilah Sunday Update 17 November 2024. Informasi Ibadah Raya minggu depan, Minggu 24 November 2024 akan dilaksanakan 4 kali ibadah. Dan Ibadah Raya Anak Battle Camp Evosisi akan dilaksanakan pukul 8 dan 10 pagi. Bagi Bapak Ibu diharapkan untuk membawa anaknya datang pribadi. Ibadah doa malam Kamis 21 November 2024 pukul 7 malam. Bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan, ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Jemaat Tuhan, mari bergabung bersama dalam doa puasa setiap hari Jumat. Ibadah lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 November 2024 pukul 9 pagi bertempat di gedung utama. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan kedua saudara akan dipergunakan untuk mendukung pelayanan misi penginjilan. GBI Evosisi akan merayakan Natal di bulan Desember bersama gereja cabang binaan yang ada di luar kota Palu. Dan inilah jadwal ibadah perayaan Natal di beberapa cabang binaan.
Demikianlah Sunday Update minggu ini. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau kasih yang terbaik lebih lagi buat Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siang hari ini kita mau belajar pujian ini. Kita mau katakan sama Tuhan bahwa dalam setiap musim hidup kita selalu ada cara Tuhan bekerja untuk kita. Haleluya. Sama-sama kita belajar. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia, Dia berikan jalan keluar. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama nyanyikan. Ajarkanlah jalanmu, tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Tuntun langkahku, tuntun selalu langkah, ya Yesus, untuk mengikutimu, bahwa
Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan mampu bekerja dalam hidup kita. Boleh lambaikan tanganmu saudara. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau yang mengasihi Tuhan, mari buka tanganmu, nyatakan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat Engkau melihat setiap tangan yang terangkat siang hari ini Tuhan. Inilah tanda kami berserah kepadamu Bapa. Ya Yesus, jalannya Tuhan untuk menolong. Amin, amin. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu. Mari biar jemaat Tuhan nyanyikan, katakan. Selalu ada caranya Tuhan. Kami mau berserah hanya kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ya Yesus. Untuk menolong. Kuatkan hatimu. Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Kuatkan hatiku. Kuatkan hatiku. Tuhan tak meninggalkanku sendiri. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau. Kami mau memuji nama-Mu. Kau setia Tuhan, Kau tak meninggalkan. Oh Yesus.
menikmati hadirat Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Dengan mulut kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami, Yesus. Engkau selalu punya cara yang terbaik dalam hidup kami, Bapa. Bahkan dalam setiap hidup kami, dalam setiap musim hidup kami, Tuhan, kami tahu Engkau tetap bekerja atas hidup kami, Bapa. Dan siang hari ini, Tuhan, inilah hati kami, inilah hidup kami. Kami mau nyatakan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang. Mari biar jemaat Tuhan saja nyanyikan. Buka tanganmu, katakan, Kau selalu punya cara. Dengan iman kami nyatakan, Tuhan, ya Yesus, sebab Engkau dahsyat dalam hidup kami, Tuhan. Lagi katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Amin. Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Benar Tuhan. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Mari bangkit berdiri, angkat tanganmu, nyatakan. Dan ku tenang di dalam caramu. Tinggi tanganmu, nyatakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara
Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan segala hormat hanya bagimu dari kekal sampai kekal. Kami sudah memuji menyembah Engkau, kini akan kami mendengar menerima sebagian dari firman-Mu. Urapi kami semuanya, siapkan hati pendengaran kami Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang tidak berarti ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ingatkan hamba-Mu, tuntun hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami semuanya, bagi yang mendengarkan maupun yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kami perlu tuntunan-Mu, bimbingan-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, shalom, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam ibadah yang kedua pada pagi hari ini. Kita bisa bertemu, kita bisa beribadah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh sukacita. Tapi mungkin juga ada saudara-saudara yang berada dalam pergumulan. Sebab namanya hidup, hidup itu adalah perjuangan. Mulai dari kita masih bayi, itu sudah perlu perjuangan. Tetapi kita masih diasuh oleh orang tua. Tetapi ketika sudah mulai besar, mulai bersekolah, sampai saat ini hidup itu masih perjuangan. Perjuangan kapan itu berhenti? Kalau gelarnya almarhum dan almarhumah. Itu perjuangan sudah selesai. Sudah tutup buku. Saudara-saudara, dalam tayangan slide yang pertama ini, kalau saudara lihat ada gambar jam dan jam ini terletak pada kamar yang sudah tua. Inilah bisa menggambarkan bahwa kemah tubuh kami, ya termasuk saya, mungkin yang masih muda-muda, masih mulus-mulus bangunannya. Tetapi yang kita perlu perhatikan di sini adalah jam. Karena jam ini terbatas saudara-saudara. Hidup ini terbatas. Judul besarnya adalah murid Kristus sejati. Dan subtemanya adalah hidup yang berbuah. Supaya hidup kita berbuah, kita harus melakukan segala sesuatu. Melakukan segala sesuatu itu adalah terjadinya kesempatan atau adanya kesempatan. Makanya juga ada sebuah lagu rohani yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita sudah tidak ada kesempatan, mungkin kita tidak hidup lagi. Kita anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya agar kita bisa berbuah. Berbuah yang dimaksud sini mungkin bukan berarti kalau kita lihat orang luar, orang yang tidak kenal Tuhan, oh dia sangat diberkati, dia sangat kaya, bahkan sangat kaya raya, bahkan menjadi konglomerat. Dia sudah berbuah banyak untuk keluarganya dan mungkin untuk orang banyak. Tetapi berbuah yang dimaksud oleh firman Tuhan ini adalah berbuah yang akan kita baca, yang akan dibahas atau yang akan disampaikan secara lebih terperinci. Ada juga yang mengatakan hidup ini seperti es, tidak digunakan maupun digunakan dia akan mencair. Ya betul juga saudara-saudara. Yang penting di sini kita tahu bahwa semua ada batasnya. Firman Tuhan mengatakan untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Saya sering berbicara dengan teman-teman yang tidak seiman. Saya bilang ingat kita semua ini segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada batasnya. Tidak bisa orang hidup unlimited. Selalu ada limitasi waktu yang membatasi kita. Saudara-saudara, coba kita baca di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada kalimat menghitung hari sedemikian, kemudian koma, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita menghitung hari-hari kita sedemikian rupa
sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana. Menghitung hari ya bisa saja kita hitung secara sesuai dengan secara harafiah. Saya sudah umur sekian, oh berarti dikali dengan sini, oh sudah sekian ribu jam, sekian puluh ribu jam. Bisa saja kita menghitung gitu. Tetapi yang dimaksud dengan firman Tuhan adalah menghitung hari-hari kita, apa yang kita sudah kerjakan, apa yang kita sudah buat, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Termasuk apa yang kita pikirkan. Bukankah kita tahu bahwa pikiran itu dalam hati, dalam otak kita, pikiran, bukan hati yang di sini tetapi hati yang berupa pikiran, itu pusat pergerakan manusia. Kita mau berbuat sesuatu yang baik maupun yang jahat, itu dimulai dari pikiran. Tidak ada ujuk-ujuk, tidak ada sekonyong-konyong, tidak ada yang namanya tiba-tiba. Selalu ada perencanaan. Kita mau mengerjakan segala sesuatu, urusan bisnis, pekerjaan, proyek, itu dimulai dari pikiran bagaimana strategi kita, bagaimana planning kita, apa yang kita harus lakukan. Semua dimulai dengan pikiran. Saya dalam keseharian saya sudah mulai terlibat di dalam dunia jasa konstruksi itu dari tahun 75. Saya bilang sama teman-teman di tempat kerja, saya kira saya tahu banyak, padahal jauh lebih banyak yang saya tidak ketahui. Saya bilang, saya kira saya tahu banyak, padahal kenyataannya, sejatinya jauh lebih banyak yang saya tidak ketahui. Itulah keterbatasan manusia. Jadi jangan ada anggapan saya sudah pengalaman, saya sudah begini dan begitu, saya jago semua. Tidak, saudara-saudara, tidak. Saya sempat googling, baca-baca berita lama. Pernah ada pesawat Apollo 13, kalau tidak salah tahun 73, itu gagal mendarat di bulan Apollo 13. Ada orang bilang ya karena angka 13. Bukan di situ saudara-saudara. Tapi kalau di hotel-hotel saudara masuk di hotel, kamar nomor 13 kayaknya tidak ada juga. Biasanya diloncat. Tapi itulah manusia ya. Tapi artinya kegagalan Apollo mendarat di bulan sehingga mereka harus pakai cara penyelamatan yang merupakan dikatakan yang dramatis dan sangat sulit, tapi berhasil mereka selamat kembali ke bumi. Tetapi gagal saudara-saudara. Padahal oleh ahli-ahli NASA itu sudah diatur sedemikian rupa, dihitung sedemikian rupa cermatnya, gagal. Itulah keterbatasan manusia. Pernah juga ada namanya pesawat ulang-alik, terbang kemudian kembali, dikatakan ulang-alik. Namanya Challenger. Itu meledak berapa menit sesudah mengangkasa, kalau saya tidak salah ingat, 15 km dari bumi, meledak di udara, hancur berkeping-keping. Seperti kembang api kalau malam tahun baru, menghias langit yang gelap. Kelihatannya indah, tetapi sesungguhnya tidak ada yang indah. Karena 7 nyawa astronaut di sana melayang. 7 orang astronautnya meninggal. Tidak ada satupun yang bisa diselamatkan. Kalau dipikir para ahli itu sudah menghitung dengan baik, dengan komputer dan lain sebagainya, tetap ada namanya kegagalan. Apakah yang bisa dibanggakan manusia? Gagal. Bukankah kadang-kadang kita sudah merencanakan ini dan itu, gagal? Dan gagal kita salahkan Tuhan lagi. Mungkin ada yang berkata gitu, wah saya sudah bawa dalam doa, kok gagal? Padahal bawa dalam doa itu kan sudah perintah, saya sudah bawa dalam doa gagal. Saudara, kalau saudara meminta sesuatu kepada Tuhan, jawabannya ada 3. Yang pertama, ya, langsung dikabulkan. Jawaban yang kedua, tunggu. Tunggu inilah biasa orang tidak sabaran. Abraham disuruh tunggu sekian lama,
dia menanti anak yang dikasihi akan datang, anak perjanjian, tidak terjadi. Akhirnya dia berusaha atas saran istrinya mau menolong Tuhan. Akhirnya jadi masalah dan sampai hari ini masih bermasalah anak keturunannya. Kalau saudara baca Alkitab, saudara tahu. Ada juga jawaban yang langsung tidak. Kenapa tidak? Karena Tuhan tahu berbahaya. Saya pernah dulu saudara-saudara iseng-iseng melamar mau jadi anggota KPU, Komisi Pemilihan Umum. Saya berdoa supaya Tuhan tolong. Tapi ada penggalan kata-kata, saya bilang, kalau engkau tidak kehendaki, gagalkan. Ternyata saya gagal. Orang bilang, iya kenapa gagal? Iya sudah bawa dalam doa, tapi Tuhan kan tahu. Memang saya sebenarnya bukan di situ saya punya tempat. Cuma ya melanglang buana ke sana kemari, coba-coba iseng-iseng. Siapa tahu iseng-iseng berhadiah, tapi gagal. Artinya saudara-saudara, Tuhan tahu ia baik atau tunggu atau tidak. Dalam doa kami, doa keluarga Metsbah keluarga kami, saya selalu tutup doa, Tuhan sudah mendengar doa kami dan mengabulkan permintaan kami sepanjang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu. Kita harus tahu, kadang kita punya keinginan ini menyimpang, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, hidup ini adalah kesempatan. Jadi kesempatan untuk kita berbuat baik, kita berbuah. Saudara-saudara, kalau saya coba ulas lebih awal, bahwa firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama, itu ada 6 pokok penting. Yang pertama itu kenapa tidak berbuah. Kemudian menghasilkan buah. Yang ketiga, buah adalah identitas dari pohon tersebut. Yang keempat, ada kuasa dalam namanya. Kalau kita meminta ada kuasa dalam namanya. Sebab banyak tokoh-tokoh agama yang terkenal dalam sejarah, tapi tidak pernah dia berkata, mintalah kepada Tuhan dalam namaku. Tapi Kristus berkata, mintalah kepada Bapa dalam namaku. Saudara harus bangga. Belum ada yang berani berkata demikian. Belum ada yang berani berkata tokoh agama, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Belum pernah ada. Karena tokoh agama itu tahu, aduh mau ngomong begitu bahaya ini. Kemudian yang kelima, bertumbuh dan bernilai di hadapan Tuhan. Yang terakhir, suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, coba kita lihat tayangan slide nomor 2. Dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, lalu dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara, saya garis bawahi, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kenapa tidak berbuah? Karena kita di luar dari Kristus. Oh, saya berhasil dalam bisnis, bukan itu yang dimaksud. Saya berhasil dalam pekerjaan saya, bukan itu yang dimaksud. Nanti kita akan lihat yang dimaksud itu apa. Berbuah yang bagaimana? Sebab Kristus mengatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini penting kita camkan, kita ingat baik-baik. Saudara-saudara, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 saudara-saudara. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudara-saudara, berbuah yang dimaksud di sini, inilah yang dimaksud. Ada kasih. Saudara-saudara, kasih ini sangat penting. Karena kasih Tuhan akan isi dunia ini sehingga dia datang mengutus anaknya yang tunggal untuk datang menebus kita. Supaya siapa yang percaya beroleh keselamatan. Karena kasih saudara-saudara. Ada sukacita, damai sejahtera. Saudara-saudara, orang yang kaya raya saudara kira dia sukacita selalu? Belum tentu. Makin tinggi pohon itu makin keras diterpa angin, meliuk-liuk. Lihat pohon kelapa di pinggir pantai, miring-miring begini ditiup angin. Pohon tomat aman di samping tembok pagar rumah. Damai sejahtera, saudara kira artis-artis yang tenar punya damai sejahtera? Belum tentu. Banyak yang bunuh diri, ada yang bunuh diri. Kalau dia ada damai sejahtera tentunya dia tidak berbuat demikian. Kesabaran, ini memang perlu perjuangan saudara-saudara. Orang Kristen maupun orang yang bukan Kristen perlu berjuang untuk memiliki kesabaran. Karena itu naik turun emosi, tingkat emosi. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri juga biasa kita lepas kendali, lepas kontrol. Dan juga perlu perjuangan. Saya juga sampai hari ini masih berusaha, berjuang untuk menguasai diri. Menguasai diri ini bukan cuma berbicara soal emosi saudara-saudara. Melihat orang di jalan, kita lihat kita bilang apa lihat? Dulu kan begitu. Ya saya ukur diri saya dulu. Waktu masih remaja kan biasa begitu. Orang lihat-lihat kita, apa lihat? Padahal mungkin dia cuma lihat dengan pikiran kosong. Penguasaan diri ini saudara-saudara bukan hanya semata-mata di situ. Ketika kita ada di marketplace kita, di tempat kerja kita, bukan dalam gereja saudara-saudara. Kalau di gereja aman, baik-baik semua. Di tempat kerja kita, ketika kita kumpul dengan teman-teman, kita jauh dari keluarga, ke sana kemari, pergi jalan-jalan. Itu perlu penguasaan diri saudara-saudara. Karena banyak tantangan, banyak cobaan, banyak godaan. Apalagi kalau punya banyak duit, banyak tantangannya. Itu penguasaan diri itu begitu. Jadi bukan cuma soal emosi, tetapi juga yang demikian. Kita perlu penguasaan diri. Karena kalau kita lihat ada 9 buah roh itu tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Coba kita lihat di dalam Matius 7 ayat 16 sampai dengan 20. Matius 7 ayat 16 sampai dengan 20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi bukan cuma berbicara pohon, tetapi ini sudah menunjukkan simbol bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita bergaul punya banyak teman. Ada teman yang baik, ada teman juga yang kurang baik. Ada yang baik sama kita belum tentu tulus. Di belakang dia berbuat macam-macam. Tapi ya hanya Tuhan yang tahu kan dan orang tersebut. Jadi saudara-saudara, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kalau orang yang hidupnya sembarangan, ya kita tahu bahwa dia itu siapa. Kadang ada juga orang bertanya begini, kamu punya teman bergaul siapa? Kita cerita ini. Wah, preman semua ini teman-temannya. Waktu saya melamar pekerjaan dulu, waktu sempat menjadi detailer obat-obatan,
Itu ditanya, kerja juga di bidang jasa konstruksi, ditanya, siapa bapakmu? Saya sebut, saya punya bapak orang biasa-biasa saja, tidak terkenal, dia tidak tahu. Tapi kalau kita punya orang tua, orang terkenal, oh anaknya si A, anaknya si B. Siapa teman-temanmu? Ini. Dan sekarang saya dengar orang kalau melamar pekerjaan, apalagi jabatan-jabatan yang cukup strategis, diperiksa medsosnya, apa dia buat, apa yang dia bikin. Ya diperiksa IG-nya, diperiksa Facebook-nya, mungkin dia suka TikTok, diperiksa di situ dilihat. Ketahuan dia siapa sebenarnya, dan itu jejak digital tidak bisa dibohongi, kelihatan saudara-saudara. Oh dia begini. Jadi dari situ kelihatan bagaimana kita. Itu semua bagian dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kita berbicara ini dan itu, bergaul dengan siapa, apa yang kita buat, orang mengenal kita. Jadi memang sulit saudara-saudara. Dan inilah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Supaya dari waktu ke waktu kita berusaha dan berusaha untuk berubah dan berbuah seperti yang ayat yang kita baca tadi. Saudara-saudara, dalam Yohanes 15 sampai 16, Yohanes 15 ayat yang 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat yang saya garis bawahi ini memang asik, menarik. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Oh aduh, bagus sekali ini. Minta saja, apa saja, supaya apa yang kamu minta. Tetapi kita ingat kalimat sebelumnya, menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Apakah kita sudah menghasilkan buah? Apakah buah itu tetap? Itu pertanyaannya. Sebab sesudah itu baru ada kalimat supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku dan seterusnya. Apakah kita sudah berbuah? Kita harus ukur kita punya diri. Kita tanya kita punya diri, kita introspeksi diri kita. Bagaimana kita? Coba kita baca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagus kata-katanya ini. Minta apa saja. Waduh, luar biasa. Tapi sudahkah kita tinggal di dalam Tuhan? Sudahkah firmanku tinggal di dalam kamu? Firman Tuhan di dalam kita? Itu juga jadi pertanyaan. Baru ada kalimat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini pertanyaan sekaligus untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita? Itu pertanyaan. Baru mau meminta ini dan itu. Tetapi meminta juga kan sudah saya sampaikan bahwa ada 3 jawaban. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Mana yang terbaik? Kita sangat-sangat terbatas. Pemandangan kita hanya di sekitar kita saja. Tuhan jauh melihat ke depan. Apakah baik untuk anak-anaknya atau tidak. Dan itulah yang menjadi pegangan kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-10. Kolose 1 ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapan Tuhan serta berkenan kepadanya. Dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi dengan berbuah-buah kita hidup layak di hadapan Tuhan dan berkenan. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, menjadi manusia yang bernilai di hadapan Tuhan, terkait dengan buah-buah roh yang tadi sudah saya sampaikan, itu harus kita lakukan. Kita harus, bukan kita melakukan buah, tetapi
perbuatan kita, kelakuan kita tercermin dari tindak tanduk kita. Itulah yang sampai dikatakan buah roh, oh dia begini, dia kasih dan lain sebagainya. Dan kita perlu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara mau bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, saudara harus belajar firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Saya dalam doa pagi sampai hari ini, saya masih berdoa supaya Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Nya kepada saya. Saudara juga harus begitu. Sebab satu ayat yang kita baca itu maknanya atau untuk kita itu bisa berbeda-beda. Saya punya persoalan A, saudara punya persoalan B, yang lain punya persoalan C. Tetapi untuk satu ayat bisa menjawab itu. Itulah firman Tuhan, keajaiban firman Tuhan. Kita bisa terima, oh iya cocok untuk saya. Tapi orang sana juga iya cocok untuk saya. Orang lain juga cocok, padahal hanya satu ayat. Jadi Tuhan memang bisa menjawab dengan berbagai jawaban. Tapi itu pimpinan Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kita. Saya tertarik dengan lagu yang tadi, yang sempat kita nyanyikan lagu baru. Tuntunlah langkahku untuk mengikutimu. Kenapa saya tertarik tuntun? Itu tuntun seperti kita anak kecil dituntun oleh orang tuanya, oleh ibu atau oleh bapaknya. Berjalan di tengah keramaian, dibimbing. Sebab kalau tidak dituntun, dia bisa lari ke sana kemari. Nanti bisa tahu-tahu diculik orang. Kemudian ada kata-kata angkat tangan, kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Saya juga berdoa tentang ini. Kalau saya mau pergi di tempat kerja, Tuhan hamba-Mu ini angkat tangan. Kiranya Engkau turun tangan dan campur tangan. Kenapa? Saya katakan ada banyak hal-hal yang saya kira saya sudah tahu. Dan saya bilang saya tahu. Ternyata jauh lebih banyak hal-hal yang saya tidak ketahui. Banyak sekali hal-hal, jauh lebih banyak hal-hal yang saya tidak ketahui. Saya angkat tangan, kiranya Tuhan turun tangan, campur tangan. Saudara-saudara usahakan perbiasakan ini. Berdoa sebelum saudara melakukan aktivitas pekerjaan apapun yang saudara kerjakan. Supaya Tuhan menuntun saudara. Jangan bilang, saya sudah pengalaman, saya sanggup. Pengalamanku sekian tahun, saya juga punya sahabat, saya punya backing ini dan itu. Saudara mengandalkan manusia atau diri sendiri. Itu firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri atau mengandalkan orang lain yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kemudian ada penggalan kata-kata dalam lagu tadi, selalu ada cara Tuhan untuk menolong. Saudara-saudara, kalau kita manusia sering kita kehabisan akal. Kalau sudah kehabisan akal berarti saudara tidak tahu caranya. Karena akal itu, pikiran itu muncul kemudian kita tahu strateginya. Oh harus begini caranya, oh harus begitu caranya. Saya harus bikin ini, bikin itu. Tapi kalau kita hilang akal, kita sudah tidak tahu cara, bagaimana caranya untuk lepas dari persoalan tersebut. Di dalam lagu tadi dikatakan selalu ada cara Tuhan untuk menolong. Cara Tuhan untuk menolong tidak kita duga, tidak kita sangka-sangka, tetapi ada. Nanti setelah kita ditolong, aduh iya ya, saya tidak sangka begini, saya tidak sangka begitu. Tuhan sudah menolong. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita harus selalu hidup dekat Tuhan, dengan Tuhan. Sehingga kita berkenan kepadanya, kita bertumbuh dan dalam pengetahuan tentang kebenaran firman Allah. Saudara mau bertumbuh, saudara ikut juga fokus, itu perlu. Atau dulu dikatakan komsel, ada juga yang mengatakan sel group, sama saja. Fokus juga, itu perlu. Saudara ikut SMK, saya murid Kristus. Saudara bisa membaca firman Tuhan, diajar, disampaikan supaya bisa lebih mengerti. Mungkin saudara bilang, oh saya sudah tahu ayatnya nih, saya sudah hafal. Betul, sudah hafal, sudah tahu. Tetapi pandangan kita akan beda-beda. Nanti setelah diterangkan, oh iya betul masuk akal ya. Saya ternyata kira begini padahal begitu. Itu kita harus ikut.
Saya anjurkan saudara-saudara ikut juga fokus, ikut juga saya murid Kristus. Supaya kita bisa bertumbuh. Kalau bertumbuh kan maksudnya kan supaya berbuah. Kalau kita berbuah itu menjadi kesukaan dari Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tentunya kita kalimat yang terakhir itu kita mau ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi kita tidak menurut nasihat orang fasik. Kita tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan kita punya kesukaan merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, merenungkan isi Alkitab. Karena perenungan isi Alkitab ini kan perlu. Sebelum itu kita harus berdoa supaya Tuhan mencerahkan pikiran kita. Baru kita bisa berjalan kalimat yang berikut. Sebab kalau yang apa saja yang diperbuatnya berhasil, saya kira kita semua mau. Tidak ada yang tidak mau. Tapi kita harus ikut. Ini kalimat-kalimat ini kalimat bersyarat. Buat mau berhasil ini harus bikin ini dulu. Jadi ada kata-kata bersyarat. Saudara-saudara, setelah kita memperhatikan ini, ayat-ayat yang tadi yang kita sudah baca bersama, kita renungkan bersama, ayat-ayat di atas tadi mengingatkan kita bahwa hidup yang berbuah berarti menghasilkan. Apa? Menghasilkan kebaikan, mencerminkan kasih Tuhan, menghidupi nilai-nilainya. Nya garis bawah berarti nilai-nilai Tuhan. Menghidupi nilai-nilai Tuhan dalam segala hal yang dilakukan oleh kita. Perhatikan Bapak Ibu, segala hal berarti apa saja yang kita lakukan kita bisa menghidupi nilainya, nilai-nilainya Tuhan. Jadi ada nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai rohani di dalam apa yang kita lakukan atau di dalam apa yang kita kerjakan. Saudara-saudara, ada pendeta yang mengatakan mengkhotbahkan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita khotbahkan. Itu saudara-saudara gampang-gampang sulit. Kita bisa berkhotbah begini dan begitu, tapi apakah kita sudah melakukan apa yang kita khotbahkan? Sulit saudara-saudara. Tetapi itu harus sejalan. Satunya kata dengan perbuatan. Mungkin juga ada kata-kata satunya kata dan perbuatan. Saya sering lihat di televisi kalau ada perdebatan politik sudah saling sindir, tidak satunya kata dalam perbuatan. Dulu dia bilang begini, dulu dia janji itu, sekarang perbuatannya bohong belaka. Dulu dia bilang saya mau kasih begini, saya mau buat ini. Ternyata sampai sekarang masih isapan jempol. Bisa kan begitu? Nah, tentunya kita sebagai orang-orang yang percaya, kita menghidupi nilai-nilai Tuhan. Nilai-nilai firman Tuhan dalam segala hal yang dilakukan oleh kita. Tuhan mau yang demikian saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, sebagai bagian akhir dari firman Tuhan ini sudah terjawab kalau kita tidak berbuah. Kenapa? Karena kita jauh dari Tuhan. Kalau kita sudah menghasilkan buah, buah itu adalah identitas dari pohon, identitas orang Kristen. Buah yang kita hasilkan, apa yang kita buat, itu menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus. Dengan kita berbuah, dengan kita menunjukkan hal-hal yang baik yang membuat Tuhan berkenan, maka kalau kita minta ada kuasa dalam nama Tuhan. Seperti yang saya katakan dari awal, kita minta kepada Bapa dalam nama Yesus, maka Tuhan akan menolong, akan menjawab kita, menolong kita. Dan juga
kita perlu bertumbuh dan bernilai di hadapan Tuhan. Bertumbuh dan bernilai di hadapan Tuhan itu artinya kita harus baca firman Tuhan. Kita rajin merenungkan firman Tuhan. Ikut fokus, ikut SMK, saya murid Kristus. Itu bagian daripada kita mau bertumbuh dan akhirnya kita bernilai di hadapan Tuhan. Dan kita juga membaca dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Kalau mengikuti SMK, mengikuti fokus, mengikuti ibadah raya begini, itu bagian dari ibadah bersama. Sama-sama kita renungkan firman Tuhan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah merenungkan firman Tuhan itu secara pribadi kita baca Alkitab dan kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa supaya Roh Kudus menuntun, membimbing kita, memberi hikmat dan akal budi akan pengertian firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat, puji bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman-Mu dalam bentuk yang sangat sederhana ini. Kiranya Allah Roh Kudus membuka pikiran kita, membuka mata hati kita, sehingga apa yang sudah disampaikan dapat kami mengerti Tuhan, tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah dalam penghidupan kami sehari-harinya. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari bangkit berdiri bersama. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk pemuliaan-Ku. Lagi katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Ku. Untuk memuliakan-Ku. Untuk memuliakan-Ku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biarlah lagu yang kami sudah nyanyikan ini Tuhan merupakan ungkapan hati kami dari dalam, bahwa kami sungguh-sungguh merindukan Engkau menjadikan kami bejana-bejana yang dapat memuliakan Tuhan dimanapun kami berada dalam keadaan apapun. Tuhan tolong kami. Engkau tahu Tuhan kami lemah, kami banyak kekurangan dan keterbatasan. Itulah sebabnya kami selalu butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa mengajarkan kepada kami, mengingatkan kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami banyak kekurangan dan kelemahan, tapi Engkau selalu memberikan kepada kami kesempatan
Untuk kami bisa bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Engkau dengan benar. Tuhan masih memberikan kesempatan dengan hidup yang Tuhan masih kasih kepada kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini. Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami dapat menghitung hari-hari kami sedemikian. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan terus menolong kami. Dan mengingatkan akan setiap firman yang kami dengar. Firman yang kami selalu baca dan kami renungkan. Karena hanya dengan demikianlah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kami tidak mungkin bisa hidup tanpa Tuhan. Kami tidak akan mungkin bisa berhasil dengan sempurna kalau tanpa Tuhan dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba serahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus akan terus menghidupkan firman Tuhan itu yang ada, yang pernah kami dengar dan yang ada dalam hati kami, untuk kami hidupi dalam kehidupan kami setiap hari, agar Tuhan yang dipermuliakan. Banyak jiwa boleh diberkati oleh Tuhan, banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan dengan melihat kehidupan kami yang berbuah-buah yang banyak. Tuhan, terima kasih, kami percaya tidak ada seorang pun di antara kami yang terlewatkan. Kami selalu percaya bahwa tidak ada secara kebetulan kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami berada di dalam rumah Tuhan. Semua dalam rencana Tuhan yang terbaik. Tuhanlah yang membawa kami sehingga kami bisa selalu mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk kami selalu hidup dalam rencana Tuhan yang terbaik. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami semua hari depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami semua. Biar kami tetap hidup di dalam Engkau. Firman-Mu hidup di dalam kami. Maka kami percaya apa yang kami butuhkan, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan, dari apa yang kami pikirkan, sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang selalu ada bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat urapan Roh Kudus terus atas hamba-Mu menjadi berkat dimanapun dia berada dalam segala tugas tanggung jawabnya. Tuhanlah yang dipermuliakan. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Kami selalu percaya bahwa setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Apa yang kami dapatkan dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak bisa diambil oleh orang lain, tidak bisa diambil oleh kuasa gelap, tetapi Tuhan akan terus bekerja menguasai hidup kami dan terus menuntun kami pada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa semua tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pekerjaan Tuhan yang begitu banyak yang harus kami lakukan untuk dapat mengembangkannya. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Karena kami selalu percaya juga bahwa kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab yang kami berikan kepada Allah yang mempunyai segala sesuatu. Hamba berdoa mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini ataupun hari ini. Hamba mohon Tuhan sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan. Adalah kesempatan yang mereka tidak akan sia-siakan. Tetapi mereka akan pakai itu untuk dapat berbuah yang banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan atau pada minggu ini atau juga pada hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Hamba berdoa biarlah kasih karunia Tuhan akan terus melimpah bagi keluarga ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan punya rencana yang terbaik bagi keluarga mereka. Akan memberikan anak cucu mereka. Oh Tuhan, selalu diberkati, hidup dalam damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tidak lama lagi Tuhan, kami akan melakukan pelaksanaan pilkada. Tuhan tolong berikan kepada kami hikmat akal budi, agar supaya kami dapat menentukan pilihan yang tepat
Tolong kami Tuhan, agar bangsa kami ini, agar daerah-daerah yang ada di Indonesia, khususnya di daerah kami, Kota Palu, Ya. Sulawesi Tengah, bisa menjadi lebih baik. Sekalipun mungkin tahun depan keadaan tidak lebih baik, di dunia ini tidak akan lebih baik. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa orang yang percaya selalu dipelihara oleh Tuhan. Yes, amin. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Ya. Bapa terima kasih, sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Ya. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan Ya. dan pengagungan kami. Dan seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan akan selalu hidup dalam anugerah Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.